Hai pejuang beasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya telah sampaikan tips menghadapi on the spot essay writing beasiswa LPDP. Nah, pada video ini saya akan sharing tentang cara menulis essay beasiswa, khususnya on the spot essay writing beasiswa LPDP. Jadi kalau video sebelumnya saya bicara tentang essay masih secara umum, pada video ini akan lebih khusus mengenai tahapan dalam menulis essay. Menulis esai ini membutuhkan materi yang agak panjang, sehingga saya akan memulainya dari part 1 di video ini. Jadi silakan disimak sampai selesai agar teman-teman semakin siap menghadapi tes esai beasiswa, khususnya on the spot essay writing beasiswa LPDP. Mudah-mudahan lolos sampai tahap ini, bahkan sampai diterima oleh beasiswa LPDP. Amin. Bayangkan teman-teman sudah berada di tempat tes dan telah menerima soal dari pengawas untuk dikerjakan. Saya yakin teman-teman selanjutnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu menulis esai setelah pengawas mempersilahkan tentunya. Tapi teman-teman tidak boleh asal tulis agar esainya berbobot dan mendapatkan nilai yang bagus. Oleh karena itu, hal yang pertama harus Anda lakukan dalam proses menulis esai ini adalah memahami soal yang diberikan, yang terdiri dari perintah atau pertanyaan esai. Anda hanya bisa menulis esai yang berbobot jika Anda memahami perintah dan pertanyaan tersebut. Dan jika tidak, maka esai Anda mungkin tidak akan nyambung dengan apa yang diperintahkan dan tentunya akan mendapatkan nilai yang rendah. Nah, biasanya soal yang akan kita kerjakan itu dalam tes, khususnya tes beasiswa, terdiri dari 3 bagian, yaitu fakta, opini, dan tugas. Fakta adalah informasi yang tidak diragukan lagi kebenarannya, atau kita sepakat bahwa itu bisa diterima sebagai kebenaran. Sedangkan opini adalah pendapat seseorang atau penulis yang ada dalam lembaran tugas yang diberikan oleh pengawas itu. Sedangkan yang ketiga adalah tugas. Inilah yang paling penting, yaitu apa saja yang harusnya kita tulis, apakah itu berupa pertanyaan atau perintah. Di bagian tugas ini kita harus memahaminya betul-betul, karena ini yang menentukan bahwa tulisan kita itu nyambung dengan fakta yang ditampilkan dalam soal yang diberikan pengawas tadi. Kita harus mampu menganalisis dan membedakan ketiga aspek tersebut. Tentu saja proses analisis ini berlangsung dalam waktu singkat, karena ingat waktu kita mengerjakan esai di LPDP itu cuma 30 menit. Jadi memang harus cepat. Agar lebih mengerti, mari kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini bisa dilihat salah satu contoh soal on the spot essay writing yang didapatkan oleh salah satu pendaftar beasiswa LPDP. Itu sumbernya bisa dilihat juga. Nah, mari kita baca bersama. Liputan6.com, Jakarta. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas menyatakan kebakaran sumur minyak di Aceh Timur merupakan kegiatan pengeboran ilegal. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan sumur minyak tersebut merupakan bagian dari wilayah kerja migas yang dikelola Pertamina EP Aset 1 bersama dengan badan usaha milik daerah. Menurut Wisnu, meski wilayah kerja Pertamina EP, sumur yang terbakar tersebut dibor secara ilegal oleh masyarakat. Artinya, pengoperasian sumur tersebut tanpa sepengetahuan dari Pertamina dan pihak BUMS. Saat ini, kebakaran di sumur tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang. Jadi ditekankan bahwa sumur berada di wilayah kerja migas Pertamina EP Aset 1, tapi pengeborannya ilegal dilakukan masyarakat umum, tandas dia. Berikan pendapat Anda dalam permasalahan ini dan apa solusi yang Anda tawarkan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Alasan mengapa kita perlu mengidentifikasi fakta dan opini adalah agar kita bisa menentukan konten esai kita. Konten esai kita merupakan respon terhadap background fakta dan opini yang diberikan pada lembar soal tersebut.
Sedangkan kita harus mengerti soal agar kita paham apa yang diperintahkan kepada kita untuk tulis. Ini persoalan yang serius karena peserta kadang menulis esai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal. Coba kita lihat contoh tadi. Perintahnya adalah kita diminta memberikan pendapat dan solusi. Jadi jika kita hanya memberikan pendapat tentang pemberitaan tadi tanpa adanya solusi yang diberikan, maka nilai kita akan rendah karena soal tidak sepenuhnya terjawab. Bisa saja ada peserta yang tidak menuliskan solusinya, mungkin karena lupa soalnya, tidak paham soalnya, atau mungkin karena waktunya telah habis. Selain contoh tadi, tes yang lain mungkin meminta kita menuliskan esai dengan perintah yang berbeda. Sebab soal esai bukan hanya tentang opini dan solusi seperti contoh tadi. Beberapa tipe soal esai yang harus kita pahami diantaranya apa keuntungan dan kerugian dari topik yang diberikan, sejauh mana Anda setuju atau tidak setuju terhadap topik yang diberikan, diskusikan dua kondisi topik yang diberikan, lalu berikan pendapat Anda sendiri. Atau apa penyebab dari masalah yang ditampilkan di topik dan apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Dan masih banyak soal lainnya. Intinya adalah pahami soalnya dengan baik. Itu aturan dasar yang harus kita miliki saat akan mengerjakan soal esai. Misalnya, kalau kita diminta mendiskusikan dua sisi yang berlawanan dalam background fakta dan opini, serta diminta memberikan pendapat sendiri, misalnya pro kontra tambang pasir di suatu daerah, maka kita harus mendiskusikan pendapat yang pro, pendapat yang kontra, dan pendapat pribadi kita. Jangan diskusikan yang pro saja atau kontra saja, atau pro dan kontra tapi tidak mencantumkan pendapat pribadi kita sebagai penulis. Atau misalnya kita diminta untuk menjelaskan penyebab suatu masalah, misalnya masalah BPJS yang defisit, maka kita harus menulis penyebabnya, bukan yang lain, bukan topik yang lain, harus fokus di penyebabnya. Jadi kesimpulannya adalah kerjakan sesuai dengan perintah soal. Sekali lagi, Anda tidak harus mengidentifikasi yang mana fakta, opini, dan soal dalam waktu yang lama atau sampai beberapa menit. Karena itu bisa Anda lakukan secara otomatis atau hanya dalam beberapa detik saja. Tapi meskipun hal ini nampak sederhana, percayalah bahwa masih banyak peserta yang mengerjakan esai di mana tidak sesuai dengan soal atau tidak sepenuhnya menjawab soalnya. Maka penting bagi kita mengingat aturan tadi, konsentrasi, dan setelah itu kita siap melakukan langkah selanjutnya. Apa yang saya maksud dengan langkah selanjutnya akan saya share dalam video selanjutnya juga. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe agar tidak ketinggalan info-info beasiswa yang saya share di channel ini. Semoga video ini bermanfaat, terus belajar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.